Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video tugas perkantoran, yang mana di sini saya akan mengisi tabel gaji dan yang lainnya secara otomatis dengan menggunakan rumus. Nah, jadi sebelum kita mengisi kolom yang kosong-kosong ini, pastikan tabel datanya sudah disiapkan terlebih dahulu secara manual. Jika sudah ada, kita akan mengisi kolom yang kosong. Jadi pertama, klik kolom bagian jabatan. Di sini kita akan menggunakan rumus fungsi, yang mana rumusnya sama dengan if. Klik buka kurung. Klik bagian golongan pertama. Sama dengan petik 2. Jika golongan pertama sama dengan golongan 1, petik 2 lagi. Titik koma untuk memisahkan. Titik 2 lagi. Maka jabatan pertama adalah staf. Titik 2 lagi. Petik 2. If lagi. Klik golongan pertama tadi sama dengan titik 2. Jika golongan kedua maka dia sama dengan kasubag. If jika 3 sama dengan golongan ketiga, maka dia akan menjadi kabak. Misah titik komanya jangan lupa ya. Oh ya, titik koma ini tidak mesti titik koma. Ada di laptop lain, kalau nggak bisa titik koma itu koma aja. Bisa dicoba. If klik lagi sama dengan golongan 4, maka dia akan masuk jabatan direksi. Titik koma lagi. Tutup dengan tanda kurung 4 kali. Lalu enter. Jadi didapatkan karena dia golongan pertama maka hasilnya staf. Jadi untuk buat yang ke bawah ini gak usah buat satu-satu. Cukup tambah ini, tekan, teruskan ke bawah. Maka akan keluar hasilnya secara manual. Secara otomatis maksudnya.
Baik, kita akan melanjutkan ke kolom gaji pokok. Pertama, klik kolom gaji pokok. Di sini kita akan menggunakan rumus yang sama, yaitu rumus fungsi, di mana sama dengan if buka kurung, klik golongan pertama. Jika golongan pertama ini sama dengan petik 2, 1, titik koma, kita klik bagian tabel 1 di gaji pokok, di golongan pertama. Titik koma lagi. Oh iya, jangan lupa di depan hurufnya dibuat tanda dolar di depan sama di belakangnya. Lanjut, if lagi, buka kurung. Jika golongan pertama ini sama dengan ketik 2 sama dengan kedua, titik koma, klik bagian gaji pokok golongan kedua, sama tambah lagi tanda dolarnya. Lanjutkan ke golongan 3 dan 4. Tanda dolarnya ini dibuat secara manual ya. Titik koma lagi. Oke. Dengan golongan keempat. Terakhirnya tuh masih pakai titik koma ya. Tanda kurungnya 4 kali. Enter. Jika sudah dapat, sama seperti tadi, teruskan ke bawah. Maka hasilnya akan keluar secara otomatis. Selanjutnya, kolom tunjangan istri. Jadi di kolom tunjangan istri ini ada persyaratan. Persyaratannya pegawainya itu harus nikah. Biar ada tunjangan istri ini. Jadi nanti jika dia belum menikah, maka tunjangan istri ini akan kosong secara otomatis. Kita akan menggunakan rumus if juga, tapi karena persyaratannya lebih dari 2, kita akan gabungkan dengan rumus N. Rumusnya adalah sama dengan if buka kurung N buka kurung lagi, klik golongan pertama sama dengan petik 2
maka dia golongan pertama. Titik koma, klik bagian status. Jika statusnya nikah, klik dua lagi, kurung, titik koma, klik tunjangan istri bagian tabel 1 di golongan pertama tadi. Seperti biasa, buat tanda dolar di depan dan belakang hurufnya. Titik koma, if lagi, buka kurung, and, buka kurung lagi, di golongan pertama sama dengan golongan kedua, titik koma, klik bagian status sama dengan nikah, kurung, titik koma, klik di golongan kedua tabel 1. Seterusnya sampai golongan keempat. Titik dua lagi, klik tabel 1 di golongan ketiga. Kurung.
titik koma lagi, klik 0 untuk menutup semua. Tanda kurung 4 kali, enter, maka akan keluar secara otomatis. Tinggal kita teruskan ke bawah. Nah, di sini di bagian yang belum nikah akan berisi strik karena dia tidak punya istri. Selanjutnya, kita akan mengisi di kolom tunjangan anak. Sebelum kita mengisi kolom ini, kita harus tahu persyaratannya. Jadi, persyaratan dari tunjangan anak ini, tunjangan anak diberikan kepada pegawai yang telah menikah dengan ketentuan jika anak kurang sama dengan 3, maka jumlah anak dikalikan tunjangan anak. Jika lebih, maka tunjangan anak dikalikan dengan 4. Jadi kita di sini akan menggunakan 3 rumus. Yang pertama adalah rumus if. If n buka kurung lagi, klik golongan pertama sama dengan n, kita klik bagian tunjangan jumlah anak. Jika jumlah anak kurang dari sama dengan 3, titik 2, klik bagian status sama dengan petik 2 jika dia sudah nikah. Tutup kurung. Klik di jumlah anak, akan dikalikan. Rumus ketiga adalah VLOOKUP. VLOOKUP buka kurung, klik golongan pertama, titik 2, titik koma maksudnya. Blok di bagian tabel 1. Isi dari tabel 1 kita blok semua. Oh ya, jangan lupa dibuat tanda dolar. Di depan dan di belakang hurufnya. Karena di sini tunjangan anak berada di kolom ketiga, maka akan kita buat titik koma 3, titik koma lagi 0. Kurung, if lagi, buka kurung. Jika statusnya belum nikah, sama dengan petik 2, belum, klik di jumlah anak. Kali VLOOKUP, buka kurung,
Klik golongan. Titik koma lagi. Blok di bagian tabel 1. Jangan lupa tanda dolarnya. Titik koma di kolom ketiga. Titik ketiga titik koma 0 tutup kurung. Dan jika anaknya 4 atau lebih, jika sudah siap, lalu enter, maka keluarlah hasilnya seperti ini. Kita tinggal teruskan ke bawah. Oke, untuk mempersingkat waktu, di sini saya udah skip cara pengisiannya. Jadi di sini saya tinggal menjelaskan rumusnya saja. Di bagian tunjangan struktural ini hasilnya didapat dari tabel 2 ya. Menurut golongan. Jadi rumusnya menggunakan rumus fungsi. Sama dengan if D3 ini golongan pertama. D3 sama dengan golongan pertama. Klik di tabel bagian stop. Yang ini ya. Jangan lupa tambahkan dolarnya depan sama belakang hurufnya ini. Titik koma lagi. If buka kurung D3 klik nih, golongan pertama tadi kan. Sama dengan golongan kedua. Klik di bagian tabel 2 ini. Kasubak. Tambahkan dolarnya lagi. Titik koma. If lagi. Klik golongan pertama. Jika golongan pertama ini sama dengan golongan ketiga. Titik koma. Klik di tabel 2 bagian kabak. Titik koma lagi. If golongan pertama sama dengan 4, maka tunjangannya yang ini, direksi. Jika sudah, titik koma lagi, buat tanda kurung 4 kali, lalu enter. Maka akan keluar hasilnya seperti ini. Jika sudah, langsung diteruskan saja ke bawah. Sama seperti tunjangan transport. Jadi yang diubah tuh di bagian ininya.
Untuk tunjangan transport ada di bagian tabel ketiga. Diklik sesuai golongannya. Jika golongan pertama yang ini, maka klik yang bagian mikrolet. Jika golongan kedua, bagian bus pabrik. Jika golongan ketiga di bagian motor, dan jika golongan keempat atau direksi transportnya mobil. Tutup dengan tanda kurung 4 kali. Lalu enter. Maka akan keluar secara otomatis. Lalu teruskan ke bawah. Untuk bagian total gaji, kita di sini menggunakan rumus sum. Rumusnya sum sama dengan sum buka kurung blok di bagian kolom gaji. Dari gaji pokok, tunjangan istri, tunjangan anak, dan tunjangan struktural ini sekali blok. Lalu tutup kurung, enter. Maka keluar hasil total gajinya. Lalu teruskan ke bawah. Untuk yang terakhir di total golongan, kita menggunakan rumus sum if, yang mana sama dengan sum if buka kurung di blok dari D3 ini, di bagian golongan ini, sampai ke sudut total gaji. Jika sudah, tambahkan dolarnya. Titik koma, petik 2, 1, tutup petik, titik koma lagi, blok bagian total gaji, dari atas sampai ke bawah, dari M3 sampai M12. Jika sudah, tambahkan tanda dolar di depan dan di belakang huruf. Lalu tutup kurung. Enter. Maka akan keluar hasilnya. Tinggal kita teruskan ke bawah. Dapatlah segini. Cukup sekian isi dari video saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan ini dapat membantu teman-teman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.